Kopiko yang katanya itu adalah diambil dari kata kopi di Hawaii, itu sebetulnya itu saya ambil dari Madura. Sekarang itu people follow the person I know in person. Dan bukan the personnya yang di follow, tapi recommendation-nya. Bapak juga pernah berpengaruh besar terhadap kemenangan salah satu presiden ya? Dengan campaign politiknya, itu bisa ceritain nggak Pak? Anda mencari makanan bukan mau makan, tapi mau meringankan beban yang Anda derita dari lapar itu. Nah, itu yang dilupakan orang. Kita tidak menggunakan toko untuk menjual distribusi yang pertama. Kita menggunakan asongan. Kesalahan praktisi itu kebanyakan melihat brand sebagai being. Being itu saat ini. Tapi orang branding, kacamata branding, itu bisa melihat becoming. Iya, Pak. Kayak kata-kata sharing dahulu, baru selling kemudian. Wih. Yang saya kasih tahu ke Dewa pada waktu pertama kali ketemu, dipakai mas sekarang. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal Farnaf ditemani oleh idola aku, Pak Subiakto, yang udah 50 tahun lebih jadi pakar branding di Indonesia. Banyak brand di Indonesia atau juga campaign politik yang berhasil dibuat oleh Pak Subiakto. Salam kenal Pak. Salam kenal. Luar biasa, hari ini kita langsung ke pertanyaan simple dari aku pribadi Pak. Karena Bapak tahu sendiri, sekarang kita dunia serba instan, apapun cepat gitu. Apalagi kalau ngomongin integritas dari branding tersendiri kan orang justru pingin ngelihat sisi apa nih yang menarik untuk kita pelajari dari si branding. Mungkin dari sisi politiknya juga sekarang ada brandingnya, orang membangun personal branding, atau dari sisi brand orang juga pingin brandingnya itu dekat sama audiensnya. Sebenarnya apa sih yang menurut Bapak itu integritas dari branding, dan apakah instan ini sisi positif seperti ada AI, ChatGPT dan lain-lain? Yang cepat belum tentu kuat. Yang instan belum tentu bertahan. Jadi brand itu memang dibangun secara perlahan, ya karena perlu dibuktikan, janji-janji yang dibuktikan untuk membuat sebuah brand. Jadi nggak bisa hanya populer aja, tapi harus punya kompetensi. Itu jawaban saya. Baik produk maupun politik. Ada studi kasus nggak Pak? Cerita tentang Bapak ngebangun brand mungkin dari nol. Karena setahu saya yang Bapak juga terlibat di sana ada Kopiko kalau nggak salah ya, ada Indomie, Polytron, bahkan ada beberapa calon presiden yang akhirnya berhasil menang karena kampanyenya Pak Subiakto. Ada nggak studi kasus menarik di awal-awal supaya kita teman-teman di sini yang 20-an juga belajar nih gimana cara kerja atau POV-nya seorang Subiakto? Ya, kalau yang dari nol, betul-betul nol adalah Kopiko. Kopiko. Ya, Itu kalau boleh tahu tahun berapa ya Pak? tahun 86. 86 mulai. Boleh ceritain gimana? Ya, jadi kasusnya adalah saya diundang oleh klien, waktu itu masih Inbisku Niaga namanya, Bulu Mayora. Nah itu dia punya mesin permen hard candy, ada 2 mesin, masing-masing punya kapasitas 2 juta piece per hari. Nah waktu itu mereka memproduksi namanya permen Chelsea. Nah permen Chelsea itu dari Morinaga Jepang. Nah karena 2 tahun lagi itu license-nya habis, jadi dia harus bikin permen baru. Nah dia minta ide sama saya. Nah waktu kita ngobrol, Pak Yogi bilang, si pemiliknya nih, Pak saya mau bikin permen jahe. Terus saya tanya, kapan Pak Yogi terakhir makan jahe? Ya 2 minggu lalu, waktu kita sekeluarga rame-rame ke puncak. Nah di situ saya minum jahe. Terus ada konsultannya dari Amerika namanya Mr. Sekris. Dia bilang, kalau saya permen mentol. Karena mentol itu sangat netral. Yeah.
dan mengharumkan mulut katanya. Nah, terus Pak Jogi tanya, kalau Pak Abi idenya apa? Saya bilang permen kopi. Kok permen kopi Pak? Katanya. Loh, permen kopi itu paling disukai. Betul sih, memang Chelsea selama ini ya 80% itu permen kopi. Tapi kenapa kopi? Saya bilang, kan kita lagi ngopi Pak. Iya. Gitu. Dan orang ngopi itu bisa sehari 3 kali. Bisa lebih gitu, tergantung jumlahnya gitu. Nah, karena itu kemudian saya usulkan kita bikin permen kopi. Terus dia tanya, namanya apa? Namanya Kopiko gitu. Kopiko yang katanya itu adalah diambil dari kata kopi di Hawaii, itu sebetulnya itu saya ambil dari Madura. Kenapa dari Madura? Orang Madura kalau bilang kopi ya kopi. Tapi kalau permen rasa kopi, itu bilangnya pikopi. Pikopi. Itu bukan kopi deh, itu pikopi. Gitu. Iya. Nah, karena saya nggak mau disu sama orang Madura, jadi saya balik aja jadi kopiko. Dan kebetulan ko itu adalah asisten, Ya, co-pilot gitu. Co-pilot, ya. Jadi asistennya kopi gitu. Permen kopi yang asistennya kopi. Artinya permen kopi yang menggantikan kalau nggak ada kopi. Kalau nggak ada kopi ya, wah, ya juga ya nggak sekarang. Kepikiran ya. Jadi saya mulai dari bikin produknya, kemudian kasih namanya, kasih mereknya, kemudian kasih maknanya, gantinya ngopi itu, sampai kampanyenya. Dan cilakanya, waktu di riset, ya dilakukan survei, focus group discussion, ada 8 grup ya, yang mewakili konsumen, Jabodetabek, itu ternyata jawabannya no. Permen nggak bisa nggantiin kopi, karena hangatnya nggak ada, karena seruputnya nggak ada, karena nikmatnya nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi pada waktu itu Pak Yogi banting itu hasil FGD itu ke saya. Gimana Pak? Ternyata gantinya ngopi nggak diterima masyarakat. Saya bilang, itu kan masyarakat yang ikut FGD. Apa sih FGD itu artinya? FGD itu memotret peristiwa hari ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Sedangkan Kopiko dibikin untuk masa depan. Bagaimana Anda bisa mengukur masa depan dengan masa lalu, gitu. Jadi ya terserah Anda mau terus apa enggak, percaya enggak sama campaign ini? Pak Yogi bilang saya percaya. Saya bilang kalau saya percaya mau saya yang bikin. Iya. Jadi gimana? Ya udah taruhan aja 3 bulan, kita coba. Kalau laku ya jalan terus, ya. Kalau nggak laku campaignnya berhenti. Kalau berhenti gimana? Ya nggak usah bayar saya. Tapi kalau laku, bayar saya double. Akhirnya 3 bulan laku. Laku. Setelah 3 bulan saya dipanggil, wah Pak campaignnya harus berhenti. Karena mesin sudah tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Iya. Berhenti karena sisi positif malah, Iya, bukan berhenti karena 3 bulan. gagal ya. Jadi kalau ada yang nanya, berapa bulan sih kita bikin brand? Ya maksimal 3 bulan lah. Itu 3 bulan menyasar kemana aja Pak, Kopikonya? Ke Jabodetabek kah? Atau? Jabodetabek doang, briefnya ya begitu. Brief marketingnya adalah target marketnya Jabodetabek. Tapi ada yang unik di situ. Gimana? Kita tidak menggunakan toko untuk menjual distribusi yang pertama. Kita menggunakan asongan. Karena asongan itu naik, bis berhenti, dia bebas naik, jual di dalam terus turun. Tapi jualnya per apa ya? Per package itu yang isi Enggak, apa? masih jualnya 3. Sekali 3. jual 3. Kenapa 3? Karena 3 itu mengurangi jumlah orang yang beli. Artinya kalau mau laku 3 cukup ngomong sama 1 orang. Gitu.
Oke. Dan itu 100 perak. 100 perak dapat 3 ya. Dapat 3 awalnya itu. Nah 100 perak nggak bisa dibagi 3. Iya. Nggak bisa beli 1. Jadi sekali beli harus 3. Gitu. Itu awalnya. Lalu toko tertarik, masuklah ke toko. Itu awalnya. Sampai sekarang kalau kita nonton drakor tuh ada aja brand placement-nya Kopiko. Iya enak lah, cuma tinggal buang duit aja sekarang. Karena fase apapun yang bakal besar biasanya di awal pasti ada penolakan ya Pak. Betul. Nah, tahu nggak perbedaan antara marketing dengan branding? Oke, boleh jelasin Pak. Oke. Marketing hanya mengenal marketing cost, tapi nggak kenal namanya marketing investment. Jadi berapapun yang Anda buang, itu hilang. Itu marketing. Kalau branding, Anda nggak kenal namanya brand expenses. Anda cuma kenal brand asset. Berapapun yang Anda taruh, akan bisa diambil kembali. Kalau konteks sekarang apa Pak contohnya? Saya bikin Kopiko tahun 86. Berapa tahun yang lalu? Sekitar 39 tahun lah. Ya, oke. Sekarang Anda masih ingat, Kopiko kan Tinyang Ngopi, ya kan? Nah sekarang saya minta Anda lupakan Kopiko gantinya ngopi. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lupa, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itulah investment. Jadi investasinya brand itu adalah diingat selama mungkin. Makanya saya bikin istilah brand yang bagus itu sekali dilihat langsung diingat dan susah dilupakan. Kayak mantan. Ya, brand sama dengan mantan. Ya juga ya. Kalau waktu kecil saya ngelihat kenapa ya di baju bola itu ada satu nama misalnya. Let's say waktu saya nonton Madrid ada Siemens gitu. Saya belum paham waktu itu kenapa. Beranjak dewasa saya paham semua itu yang kayak Bapak bilang tadi. Di sana ada konteks brandingnya. Sehingga orang ketika nonton klub favorit pasti dia tahu itu apa. Nah, di situ penjelasannya adalah itu marketing cost. Itu masuk marketing cost. Ya, karena kaosnya begitu selesai main dibuang. Gitu. Nah, kenapa marketing cost? Karena mereka berusaha mengingatkan mereknya. Brand sebagai identitas produknya. Bukan brand sebagai transformasi konsumennya. Kalau sudah Anda merasakan manfaatnya, Anda merasakan maknanya, Anda nggak perlu diingatkan. Iya juga ya. Kemarin saya juga ada ketemu postingan di Edutify yang bilang kalau sebenarnya branding yang paling efektif itu ketika kita bisa membuat si customers kita itu jadi versi yang lebih baik setelah pakai produk kita. Betul. Itu bisa jelasin nggak dari POV-nya Pak Abi? Gimana konteksnya? Misalnya saya mau pakai shampoo, mungkin saya ngerasa wah lebih tampan, padahal ya shampoo pada umumnya shampoo gitu. Sebenarnya peran branding atau marketing di sana bagaimana Pak Pai? Jadi konsumen itu misalnya Anda lapar. Lapar itu menjadi beban buat Anda. Anda mencari makanan bukan mau makan, tapi mau meringankan beban yang Anda derita dari lapar itu. Nah itu yang dilupakan orang. Iya. Jadi bukan cari makanan, tapi cari sesuatu yang meringankan beban dia. Oke. Kenapa anak kantor saya tuh setiap pagi beli kopi yuk. Bukan mau minum kopi, tapi dia punya beban ingin diringankan. Dengan kopi tadi. Anak sekarang bilangnya self reward. Self reward. Iya. Saya udah kerja keras, pulang kantor nggak langsung pulang, harus mampir di kafe. Bukan untuk minum kopi, tapi untuk self reward. Itu yang kejadian.
Jadi orang branding harus tahu bahwa itu self reward. Bukan kopinya, rewardnya. Tapi apakah semua brand besar itu menurut Pak Bi sudah tahu itu atau emang mereka hanya fokus pada produknya dan produknya bagus sehingga kemudian mereka level up untuk paham tentang pain point-nya audience gitu. Enggak, itu kan pain point-nya, point of view-nya produsen ya. Nah, mulai dari tahun 90-an, itu berubahlah point of view daripada sebuah produk. Nah, yang jelas-jelas menyampaikannya pada dunia adalah Steve Jobs. Tahun 97 dia bilang, kita udah capek jualan komputer. Kita udah capek jualan smartphone. Jadi sekarang kita bukan jualan produk, tapi menjadikan konsumen itu bertransformasi menjadi siapa? Menjadi orang yang think different untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nah, karena apa? Karena masyarakatnya menuntut bahwa beli produk itu bukan cuma produknya, tetapi yang dibeli itu maknanya. Am I a better person dengan produk ini? Itu. Iya. Jadi Anda pakai baju ini karena Anda pikir bahwa baju ini membuat Anda Lebih tampan better, atau lebih ya. keren gitu ya. Menjadi better person. Ya. Kacamata juga begitu. Waktu milih kan banyak tuh kacamata. Iya. Kenapa ini bentuknya. pilih yang ini? Iya. Karena Anda merasa I'm a better person dengan kacamata ini. Tapi kalau dari POV orang masih mempertahankan untuk tidak membeli itu karena harga kemahalan atau karena masih murah, itu berarti brand itu tidak sekuat itu. Iya. Kalau brandnya kuat, berapapun harganya dibeli. Makanya orang jual ginjal beli iPhone 16, Pak. Betul. Apapun dilakukan ya, kesehatan dikorbankan ya. Karena sesuatu yang menurut Karena saya menurut dia pengorbanannya ginjal itu seimbang dengan apa yang dia dapat. ya. Kalau seimbang, oke gas. Kalau nggak seimbang, ya dibuang, dilupakan. Tadi saya juga penasaran ya Pak, misalnya ada dua hal yang saya tangkap gitu dari seorang Pak Bi. Yang pertama saya ngelihat, Pak Bi kan kayak ketika campaign Kopiku itu kayak bisa ngelihat ke depan ya. Sedangkan orang kan kayak tadi FGD itu fokus pada mungkin traumanya atau masa lalunya. Kayak Steve Jobs juga pasti ngelihat ke depan. Sebenarnya cara kita melihat ke depan itu bagaimana? Kesalahan praktisi itu kebanyakan melihat brand sebagai being. Being itu saat ini. Itu kacamata marketing. Marketing melihat produk ini saat ini, ya being-nya ini. Tapi orang branding, kacamata branding, itu bisa melihat becoming. Brand adalah sesuatu yang becoming. Jadi kalau Anda pakai ini, Anda jadi siapa? Bukan dapat apa. Kalau dapat apa adalah being. Gitu. Dan smartphone misalnya. Jadi jual ini kekuatannya gini, itu being. Itu adalah yang Anda dapat. Tapi dengan itu Anda becoming apa? Nah, kalau orang branding itu mikirnya adalah bagaimana produk itu bisa membuat orang itu menjadi lebih baik. Jadi becoming buat. Nah, kalau becoming nggak bisa diriset. Kalau being bisa diriset. Karena apa? Karena becoming nggak bisa diriset adalah kalau misalnya Anda ditanya, kira-kira tampang Anda 5 tahun lagi kayak apa? Anda nggak ngerti. Buat Anda itu sebuah sesuatu yang misteri. Iya. Karena becoming itu sesuatu yang tidak bisa ditebak sebelumnya, nggak bisa diriset. Pastinya. Ditanya, tanya pada orang-orang, bagaimana wajah saya 5 tahun lagi? Nggak tahu. Tapi pakai filter Instagram kayak bisa Pak sekarang. Iya kayak betul. putih-putih gitu. Sekarang ada aplikasinya, tapi itu masih Malaysia juga. Tapi konteks becoming tadi juga berarti kita harus terus evaluasi nih untuk kita tahu look kita 5 tahun lagi ya bisa kita olahraga misalnya kita pakai Iya. skincare itu cara kita juga bisa
sedikit menebak-menebak arah Betul. atau misteri yang kedepannya itu ya. Ya, tujuannya nggak bisa ditebak, tapi arahnya bisa ditebak. Ya, saya setuju itu. Oleh karena itu, brand itu tidak bilang hari ini dapat apa, tapi hari ini Anda mengarah kemana. Mungkin awalnya ketika kita bangun podcast ini Pak, itu kita ingin mengarah kepada segmentasi anak 20-an yang ingin berkembang. Walaupun ada keterbatasan mungkin mereka secara finansial, mungkin secara lokasi tempat tinggal mereka juga. Tapi semakin kesini semakin kita ngerasa bahwa kita sedang menuju yang apa kita mulai waktu itu dan misalnya sampai bisa undang Pak Bi dan teman-teman lainnya itu kita nggak nyangka pada waktu kita memulai. Dan itu juga masuk ke konteks branding nggak sih Pak? Iya, itu masuk konteks branding. Jadi Anda tahu sekarang Anda siapa, Anda menuju menjadi siapa, itulah proses branding. Berarti branding juga punya korelasi dengan self improvement ya? Iya, Oke, menarik. betul. Tadi yang konteks kedua saya tiba-tiba ingat yaitu Bapak juga pernah berpengaruh besar terhadap kemenangan salah satu presiden ya. Dengan campaign politiknya. Itu bisa ceritain nggak Pak? Mungkin kita penasaran. Karena kan campaign politik terakhir di kemenangan presiden tahun lalu itu juga ada kayak pergerakan, tarian, joget-joget gitu. Itu mungkin Pak Bi bisa kasih POV dari seorang pakar branding. Gimana Pak? Baik, jadi kalau campaign politik, apalagi presiden, itu dibagi dua. How to win dan how to govern. Gitu. Nah, how to win itu zaman dulu ya, 2004 itu belum ada money politik, jadi masih pure, masih berupa persuasif orang untuk milih dia. Nah, pada waktu itu sudah kita tunjukkan how to govern-nya. How to govern kalau udah jadi pemimpin itu yang pengalaman sebelumnya, kalau seorang presiden bikin keputusan, ya udah, nggak usah pakai tanya-tanya. Tapi yang ini presiden ini beda loh. Dia mengajak rakyatnya untuk ngambil keputusan. Makanya slogannya atau temanya, tagline-nya adalah bersama kita bisa. Karena mengajak rakyat. Ini hal yang baru. Karena baru dia dipilih. Mengapa? 2004 ya? Iya, karena manusia itu pada hakikatnya pengen perubahan, bukan status quo. Nah itu. Jadi itu yang dimanfaatkan orang untuk how to win. Pada masa itu masih pure ya, masih belum kenal money politik. Nah, kalau mengenai yang joget-joget tadi, saya nggak berani komen karena itu kerjaan teman saya juga. Oh gitu ya, oke. Ya, Tapi dari POV Bapak itu justru dari sisi positifnya justru membuat kesan kita lebih dekat sama sosok pemimpin atau enggak sih sebenarnya? Karena kan ada yang kayak bilang populis dan segala macam. Sehingga kita benar-benar tidak ada gap yang kayak dulu kan kaku banget tuh. Atau sekarang kan ada CEO udah mulai soft, persona brandingnya udah simple. Bahkan sekarang sosial medianya presiden dan lain-lain kan juga dibikin simple, ada kartun dan lain-lain gitu. Gimana Pak? ya. Jadi ini agak terus terang ya. Ya Pak, santai-santai Pak. Jadi kalau Anda maunya sebuah produk dan Anda kesulitan jual produk itu, Anda alihkan aja fokusnya ke yang lain. Tadinya misalnya Anda jualan keripik singkong. Maka apa yang Anda katakan kepada masyarakat? Keripik singkong saya gede-gede. Keripik singkong saya paling kering. Keripik singkong saya murah. Keripik singkong saya paling modern. Udah nih, masih nggak laku. Apa yang harus Anda lakukan? Anda pindahkan aja fokusnya menjadi oleh-oleh. Kalau tadinya jualan keripik singkong, jadinya Anda jualan oleh-oleh. Ya, bagaimana menjual oleh-oleh? Apa kata orang kalau pulang dari luar kota
nggak bawa oleh-oleh. Apa kata tetangga? Jadi nggak ngomongin di pisang lagi, tapi ngomongin oleh-oleh. Nah itulah sebetulnya triksnya branding itu di situ. Jadi ketika kita sadar sulit untuk menjelaskan kelebihan dari Pak SBY kepada masyarakat yang sangat majemuk, akhirnya saya pindahkan fokusnya. Fokusnya kemana? Yang tadinya dia jenderal, dia ahli reformasi, dia melakukan reformasi di APRI, macam-macam, menjadi udah. Pokoknya kalau kamu pilih saya ajak bersama. Itu doang. Bersama kita bisa ya. Bersama kita bisa. Kalau saya tanya ke Pak Bi sebenarnya, let's say kita besok kita bikin satu produk kerjasama bareng nih, dari nol banget Pak Bi. Satu konsep branding yang paling penting yang banyak orang lewatkan, dan kita ngajarin ke teman-teman sekarang, kamu jangan lewatin ini kalau punya produk apa Pak? Yang paling tertanam. Tadi, Anda merasa lebih baik kalau pakai produk ini. Apapun produk kita harus bikin konsumen jadi lebih baik. Itu. Apapun. Jadi usaha Anda adalah bagaimana orang mendengarkan podcast ini merasa menjadi lebih baik. Setelah menonton. Tapi kalau kita janjikan bahwa kamu akan jadi lebih baik, ketika mereka pakai, mereka merasa tidak terbukti. Bahwa, kok nggak ada perubahan nih? Walaupun perubahannya mungkin 3 bulan lagi Pak. Tapi mereka nggak sabar kayak seminggu 2 minggu. Bisa aja kan mereka stop untuk pakai, atau mereka nggak akan beli lagi. Bisa, tapi nanti akhirnya dia akan beli. Kalau berubah. Betul. Kalau dia lihat teman-temannya yang sudah beli berubah, dia pasti ikut berubah. Dia pakai lagi ya? Iya, pakai lagi. Oh iya ya. Karena the real testimoni itu justru benar-benar bikin orang penasaran dan ingin pakai ya? Iya. Melihat hasilnya. Jadi tagline itu baru sebuah bukti. Baru sebuah janji. Dibuktikan dengan experience. Nah experience itu ada 3. Anda mau bikin wow, Anda mau bikin aha, atau Anda bikin oke di podcast gitu. Yang mana Anda pilih? Wow. Pasti wow kan? Kalau Anda mendengarkan podcast ini, Anda merasa wow. Iya gila. Iya daging banget. Ternyata Komen-komennya gini daging banget ya. Wow banget ya. Tadi kita udah bahas Kopiko, tapi aku penasaran brand lain yang Bapak bantu ya. Tadi kita singgung Indomie, Extra Joss. Kita masuk dari Extra Joss dulu ya Pak, karena ada cerita lucu nih teman-teman. Ada ikatan emosi ya. Iya, waktu SMP mungkin aku tinggal di Aceh Pak. Waktu SMP itu ada tim sepak bola Aceh yang disponsori oleh Extra Joss ya. Extra Joss di sini ya gitu. Dan biasanya kalau kita nonton di TV, waktu itu di ANTV, itu sebelum pertandingan itu ada host yang bilang kalau energi ini pemain emang benar-benar minum gitu. Jadi ketika saya main bola di kampung, itu kadang saya minum Extra Joss dulu. Supaya berenergi seperti pemain bola yang nendang sambil salto gitu Pak. Sebenarnya seberapa true itu bakal mengubah kita jadi versi lebih baik, bisa rajin main bola, atau emang itu kekuatan dari brandingnya Pak Bi dan teman-teman gitu? Iya, kalau mengenai produknya itu bukan tanggung jawab saya sebagai orang brandingnya. Nah ceritanya begini, tadinya Extra Joss itu di launching tahun 94. Pada saat itu agensi teman saya yang bikin pakai versinya yang main biliar terus kemudian loyo. Gak kebayang. Jadi dia tunjukkan problemnya, solusinya ini. Itu marketing banget. Karena marketing itu memang berangkat dari problem. Terus produk Anda menjadi solusi. Itu marketing. Tapi kalau branding, itu berangkat lebih awal lagi. Apakah ada ritualnya? Ritual menyebabkan problem dan produk kita menjadi solusi. Nah, ritualnya minuman kesehatan itu apa? Kerja, tenaga, energi. Jadi ritualnya ada setiap hari. Karena setiap hari itu orang kerja. Nah, ada yang kerja pakai tenaga,
ada yang kerjanya pakai otak. Nah, yang merasa bekerja pakai tenaga itu memerlukan energi, gitu. Nah, kalau kita lihat pada waktu itu siapa sih yang ingin dilawan oleh Exajos? Itu sebetulnya minuman dalam botol, ready to drink. Jadi pada waktu itu ada Rating Deng, ada M150, ada macam-macam ya. Yang begitu diminum, udah selesai, langsung botolnya dibuang. Nah, ngapain dibeli kalau dibuang? Akhirnya Exajos sebagai minuman energi yang tanpa botol, pakai itu. Ngapain beli botolnya kalau akhirnya dibuang? Makanya tagline-nya adalah ini biangnya. Maksudnya sebelum jadi cairan ini adalah pupuk Iya. gitu. Buat apa botolnya? Nggak perlu botol karena perlunya gelas dan air. Jadi dan harganya jauh lebih murah. Iya. Nah, itu sebagai solusi untuk anak-anak muda yang nggak punya uang lebih lah. Tapi keinginannya minum Rating Deng. Kenyataannya minum Exajos. Iya, iya, iya. Ya baru sadar juga ya, karena waktu ya saya kecil itu saya maksud ya minuman versi saset atau bubuk tadi. Iya. Itu bahkan ada yang lain yang dicampur susu gitu. Dan itu emang ketagihan banget, ketagihan. Dibuat versi rasa ada yang ungu kemudian ada yang kuning. Iya, betul. Tapi dari sisi Pak Binya sendiri itu ada kedekatan emosional gak sih? Kayak misalnya aku ngelihat brand Exajos ini, aku yang dulu ngedevelop ini, gitu-gitu ada gak sih Pak? Saya penasaran sih. Iya, mau nggak mau ya. Karena pada waktu lagi dikerjain itu udah dipikirin sepanjang hari itu. Minum juga Pak ya? Minum juga, terus dipikirin ini harusnya gimana dan segala macam. Kalau misalnya pakai talentnya harus pakai baju apa, baju bekerja kah, apakah harus seragam, apakah pakai baju kotak-kotak, terus apakah lengannya itu kenapa dipotong supaya kelihatan ototnya gitu. Itu dipikirin. Jadi mau nggak mau ya, kalau saya bikin brand Exajos itu ya melekat dengan yang bikin gitu. Nah, kalau ditanya kliennya, walaupun dia ngaku yang bikin gitu, nggak akan tahu itu semuanya. The story behind the brand itu miliknya penciptanya. Mungkin kalau sekarang Pak di zaman sosial media sekarang kan orang ngelihat bahwa marketing cost-nya itu dipakai ke KOL kayak misalnya ke sosial media, talent, kreator yang lain. Zaman dulu kan iklan di TV doang gitu ya, iklan di proyektor yang lain. Sebenarnya kalau Bapak lihat yang versi sekarang ini, perbedaan terbesarnya apa sih Pak dengan yang iklan atau marketingnya zaman dulu gitu? Ya, kalau zaman dulu, people follow the person I know. Kayak Jadi artis kalau artisnya siapa, ya udah follow aja gitu. Tapi sekarang, dengan adanya sosial media, menjadi people follow the recommendation of the people I know in person. ya. Wow, baru denger saya jujur saya. Iya juga ya. Jadi kalau dulu cuman idola saya pakai apa, saya pakai apa. Zamannya Beatles, rambut saya gondrong. Iya, Gitu. iya, iya. Celana saya cut bray gitu. Iya, benar. Zaman Beatles. Tapi sekarang itu nggak cukup. Sekarang itu people follow the person I know in person. Dan bukan the personnya yang di follow, tapi recommendation-nya. Walaupun sudah dipakai idola saya, kalau teman saya tidak merekomendasikan, saya nggak pakai. Benar, benar. Jadi the person I know itu penting. Nah, the person I know itu bukan selebriti. Kalau selebritinya itu menjawab kalau ditanya di komen, nah dia menjadi the person I know. Ya, itu saya tadi mau mikir ke situ. Benar. Tapi kalau selebritinya ini sok nggak mau jawab komen, ya you are the person I don't know in person. Iya.
Karena saya lihat juga sisi positif sosial media, itu ada beberapa artis besar yang kemudian mereka harus nyemplungin kaki juga untuk bisa dekat sama audiensnya. At least balas komen Betul. di Instagram misalnya. Itu justru tidak ada gap yang kayak dulu kan, dulu kalau misalnya kayak ke tokoh politik itu jauh banget ya. Sekarang kan ada gubernur-gubernur yang juga mungkin udah balesin komen, balesin komennya juga versi komedi, versi jenaka gitu supaya dekat sama audiens. Terus juga audiens atau rakyatnya juga makin sering komen gitu loh Pak. Itu kan dari konteks yang Betul. Pak Bi bilang tadi ya. Bahkan sekarang udah ada mesin AI-nya untuk menjawab, Oh iya, iya. merespons, bukan menjawab ya, merespon cepat, walaupun bunyinya sebentar ya, saya lagi rapat, nanti saya akan kembali ke Anda. Itu pakai mesin AI bisa. Tapi at least itu meringankan beban orang yang berharap ada Betul, balasannya. betul. Karena orang memberikan komen itu sudah effort, sudah meluangkan waktu, meluangkan pikiran untuk menjawab, untuk memberikan komentar. Itu harus dihargai. Nah, orang-orang sekarang adalah menghargai orang-orang yang menjawab komen. Saya setuju banget. Karena kalau ditanya konteksnya ke saya pribadi, parfum yang saya pakai sekarang itu karena saya reply ke salah satu kreator, ini kayak rekomendasinya bagus. Dia bilang merek ini mas. Terus langsung saya beli loh karena the way dia express dia pakai parfum itu saya tertarik dan kayaknya sisi positifnya ketika dia juga balas DM saya dan oh Betul, Anda kayak merasa dekat. benar. Tapi Jadi, kalau iya Anda mendengarkan recommendation orang itu karena Anda kenal. Anda merasa kenal. Gitu. iya. Cuman sekarang gitu. Mungkin kalau konteksnya dulu kayak marketingnya word of mouth ya dari teman ke teman, dari mulut ke mulut ya. Tapi per sekarang sosial media juga recommended by, proof by gitu. Orang lebih seneng ya. Betul. Kita masuk ke Indomie nih Pak, saya penasaran juga nih dari kita gali teman-teman. Karena kita kita penikmat ya. Kita konsumsi dari kecil. Sebenarnya apa yang bikin orang, ini maaf teman-teman mungkin ada yang bilang ini tidak sehat, mungkin ini tidak bagus untuk kesehatan dan lain-lain. Tapi kita tetap konsumsi. Ketika lewat iklan Pak diseruput, saya jadi pengen Pak, jam 10 malam saya mau tidur, ketika buka Instagram, saya scrolling, terus ada yang masak versi goreng, terus dicampur daging, wah saya pengen beli ke warung gitu. Sebenarnya apa Pak pergerakan yang dilakukan oleh Indomie ini setiap tahun ini apa Pak, sehingga kita kayak butuh terus gitu? Ya sebetulnya pada waktu saya diminta pitching Indomie tahun 94 kalau salah, 94 atau 95. Itu kata seleraku itu sudah ada. Jingle dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada. Itu diulang-ulang terus di kepala saya Ya, Pak. itu masih berupa lagu. Yang ngarang itu saya kenal, Mas Geli Rianto namanya. Sama-sama di Solo dulu. Nah, Bu Eva nanya, kalau Pak Pi menang pitching ini, apakah tagline-nya diganti? Saya tanya balik dong, berapa Anda sudah membuang uang untuk mempopulerkan kata seleraku? Ya pastinya udah MM-an Pak. Nah, mau nggak itu dirubah dari cost menjadi aset? Itu kita jadikan branding. Caranya gimana? Nanti Bu, saya kasih tahu. Gitu. Yang kedua lagunya. Saya tanya, udah berapa uang yang dikeluarkan untuk mempopulerkan lagu ini? Oh ya sudah M lah pasti. Ya kalau gitu jangan dibuang. Kita jadikan cost itu menjadi aset. Yaitu mengubah lagu itu menjadi jingle. Jadi yang saya kerjakan cuma dua. Yang satu memberikan makna kepada kata seleraku. Yang satu memberikan mengubah lagu menjadi jingle. Itu kerjaan saya. Nah, apa namanya? Jadi ketika Indomie seleraku itu saya bikin Indomie seleraku itu adalah Indomie selera Indonesia. Karena namanya Indomie. Menjadi Indomie selera
Ramadan. Hmm. Untuk buka dan sahur. Karena makan di waktu Ramadan itu meskipun yang lain juga makan, tapi yang sangat melekat itu adalah sahur dan buka. Ya, berkumpulnya keluarga ya. Iya, betul. Nah itu saya manfaatkan untuk yang tadinya Indomie itu selingan menjadi wajib. Karena orang di bulan Ramadan, orang puasa itu wajib sahur dan wajib buka. Tapi nggak wajib makan Indomie sebetulnya. Iya benar makanya. Nah itu kita twist. Jadinya strategi itu adalah bikin twist dari selera Indonesia menjadi selera sahur dan selera buka. Gitu. Nah, rahasia yang lain adalah bagaimana menciptakan gambar yang appetizing menggunakan melodramatik. Dengan drama sedikit itu menjadi appetizing. Contohnya Coca-Cola, kenapa di kalengnya ada embun-embunnya? Karena enak diminum dingin. Kopi, kenapa ada asapnya? Karena enak diminum panas. Gitu. Jadi inilah fungsi melodramatik. Makanya ketika Anda lihat, kayaknya masakannya enak nih, jadi kepengen. Itu karena appetizing. Ada keluar asapnya sih pas di mie gorengnya, lu bayangin aja sekarang. Iya, betul. Ada keluar asapnya gitu. Dan pas diseruput itu loh Pak. Nah itu appetizernya. Mungkin dari konteks yang kita bahas dari awal sampai sekarang Pak, sebenarnya benang merah dari branding itu sendiri, apakah dari sekedar jadi lebih baik doang atau ada hal lain Pak yang sebenarnya? Hanya itu. Hanya itu doang? Ya. Anda lihat konten Indomie digoreng dan diseruput, itu Anda merasa akan lebih baik kalau saya makan yang sama. Sebelum tidur, Iya. daripada saya nggak bisa tidur nih, saya makan. Walaupun kita tahu konsekuensi mungkin telat makan malam atau apapun itu. Tapi kita berpikir bahwa jadi lebih baik atau alangkah lebih baiknya daripada gue nggak tidur atau insomnia nih, makan dulu deh. Supaya tenang, lebih tidur gitu ya. Iya. Mungkin dari personal Pak Bi, sebelum aku mau tanya, biasanya aku bakal tanya sesuatu yang aku tanya langsung advice ke orangnya. Sebenarnya ini Bapak udah 7 dekade ya, menjalani hidup gitu ya. Misalnya apa yang bikin seorang Pak Subianto itu kayak masih segar, masih bisa ngomong podcast sama kita di usia 70-an. Apa Pak kunci simpelnya Pak? Ya. Sebetulnya saya berniat melakukan pensiun itu tahun 2012. Ketika perusahaan saya kena fraud. Saya udah nggak bersemangat, kepingin berhenti. Lalu istri saya mengajak jalan-jalan yuk daripada bengong gitu. Lalu kita ketemu dengan para UKM. Pertama kali itu saya kenal UKM itu dari Mas Yuswadi. Dia bikin kumpulan teman-teman UKM, saya diundang. Saya jadi terenyuh. Ternyata UKM itu nggak kenal brand ya. Oh. Apa yang saya kenal selama puluhan tahun itu ternyata nggak dikenal oleh UKM. Karena UKM itu bisnisnya direct selling. Punya barang, dijual langsung ke penjualnya. Benar. Jadi fokusnya ke transaksi. Benar. Jadi nggak perlu harus memberikan makna kepada produknya. Nah, sejak tahun 2012, saya merasa bahwa saya harus membuat para UKM ini paham tentang brand. Dan saya keliling Indonesia tuh. Ya, Manado, Makassar, ke Medan, ke Padang, Jawa Bali udah nggak kehitung ya. Nah itu menemukan hal yang sama. Ternyata UKM perlu dibikin paham tentang brand. Nah, saya pikir setelah saya bikin presiden, apalagi yang saya mau bikin buat negara ini? Yaitu membuat UKM paham tentang brand, paham tentang makna, paham tentang value. Jadi seperti Anda melihat Indomie bukan makanan, tetapi selera. Menerbitkan selera. Nah,
melihat kopiku bukan sebagai permen, tapi sebagai gantinya ngopi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke masyarakat. Oleh karena itu, sampai sekarang saya merasa pengertian tentang brand ini belum meluas. Belum sampai ke tingkat UKM. Jadi banyak teman-teman praktisi UKM itu yang masih puas dengan langsung jual ke konsumen. Yeah. Padahal dia bisa jual melalui marketplace. Apa sih yang dijual di marketplace sekarang ini? Masih produk. Padahal harusnya maknanya. Nah, karena itulah saya merasa bahwa tugas saya belum selesai. Ikigainya seorang Betul. Subiakto ya. Makanya saya nggak cuma bikin workshop, tapi saya bikin produk digital. Yang misalnya dalam satu workshop itu 2 hari ada 25 bab, saya pecah. Agar supaya jadi murah dan jadi menyebar. Gitu. Ada produk digital ya. Ntar Betul. kita pakai linknya ke deskripsi ya teman-teman, mungkin bisa Iya. ya diakses ya. Ya, jadi kalau tadinya ditulis dalam satu buku ada 70 bab, nah itu dibuat satu persatu. Jadi kalau satu buku harganya berapa gitu, jadi dibagi 70 kan. Lebih bisa menyerap ke masyarakat bawah. Karena ilmu kalau berhenti di kita doang Pak, kayak kurang afdol ya. Karena hidup ini akan bermakna kalau semakin banyak kita memberi, apalagi kalau ilmu ya. Bahkan nanti kalau kita udah istirahat juga amal jariah itu nggak akan. Betul, dan parahnya lagi banyak praktisi brand atau coach yang ngajarkan brand yang masih arahnya itu belak-belak. Padahal ada jalan pintas untuk bikin brand. Belok-belok itu kebanyakan teori atau apa Pak biasanya? Dioplos. Oh, Jadi ngomongin brand tapi masih pakai kacamata marketing. Ngomongin brand bukan makna tapi identitas dari produknya. Padahal harusnya menjadi identitas dari orangnya, identitas konsumennya. Konsumennya jadi siapa? Bukan konsumen dapat apa. makna Ya, hidup. Semangat hidup lebih tepatnya ya. Kenapa? Karena saya sering ketemu Pak, jujur misalnya ketemu orang yang 70-an, 80-an, itu nggak tahu kenapa lebih muda kelihatan 10-20 tahun. Ketika saya tanya kenapa lebih muda ya, jawabannya bukan sekedar dari sisi makan sehat, habit atau tidur lebih awal, tapi dari sisi semangat hidupnya yang betul. nggak selesai nih. Aku nggak mau pensiun di usia ini, aku masih ingin menyebarkan atau ingin memberi makna. Itu biasanya aku sering nemu orang kayak gitu Pak. Sampai saya diprotes sama istri saya. Kerja melulu sih. Iya, iya. Karena itu yang bikin saya hidup. Ikigai benar. Kalau saya diam, saya merasa tua. Kita nggak mau juga Kalau saya kerja, saya merasa mengikuti relevansi. Iya karena dari tadi kita ngobrol Pak, sebenarnya bukan konteks tahun 80 90-an, kita ngobrol udah ngomongin sosmed, Instagram dan lain masih upgrade terus loh. Betul. Ya, dan terus terang aja, beberapa produk digital saya itu dibuat dengan AI. Kenapa? Karena kalau saya live, waktunya akan panjang. Perlu peralatan dan segala macam. Iya. Tapi kalau pakai AI, bisa lebih cepat. Tapi ilmunya tersampaikan. Ilmunya sampaikan. Yang penting ilmunya nyampe. Caranya gimana, terserah. Mungkin dari saya Pak, sebelum kita masuk ke Q&A, 7 dekade menjalani hidup, the best advice untuk kita anak 20-an dari seorang Subiakto. Jangan cuma meninggalkan nama, tapi tinggalkan makna. Contohnya, kalau Anda ke area pemakaman, banyak yang namanya ditulis, binnya siapa, terus lahirnya kapan, segala macam. Namanya jelas, rapih. Tapi Anda nggak tahu dulu waktu almarhum ini hidup, maknanya apa ya buat masyarakat. Tapi di kampung ada pemakaman yang sudah rusak, ada makam yang sudah rusak, namanya sudah hilang, tapi orang bilang ini makanya Pak Kiai. Jadi namanya nggak dikenal, tapi maknanya yang dikenal.
itu advice saya. Yes. Jadi tinggalkan makna, jangan tinggalkan nama. 3 pertanyaan Bapak dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari _Fahmi DZ. Halo Kak, izin titip pertanyaan ke Pak Subiakto. Kenapa ya saya dulu pengguna Nokia, sekarang tidak melihat lagi Nokia di pasar? Dia pengguna Nokia Pak, saya juga pernah pakai Nokia. Bapak Ya, pasti saya juga pakai pernah. Nokia. Tapi sekarang kenapa kita, karena waktu itu saya mikir bahwa Nokia juga bakal long lasting. Kenapa Pak? Ya karena ditemukan teknologi baru dan Nokia tidak menerima itu. Sehingga menjadikan produknya tidak relevan. Akibatnya ditinggalkan oleh masyarakatnya. Jadi sesuatu yang berproses itu harus diikutin. Bukan pilihan. Kayak selling berproses menjadi marketing karena ada faktor distribusi. Dan berproses menjadi branding karena ada proses transformasi. Tapi kalau ini dijadikan pilihan, akan ditinggalkan. Jadi mau tidak mau, saat ini harus pakai branding, bukan pilihan. Karena selling itu terjadi pada waktu sebelum tahun 1900. Nah, fondasi marketing mulai lahir sampai dengan tahun 1950. Nah, kemudian dipakai itu marketing sampai tahun 1990. Di mana di situ diperlukan branding. Nggak cuma cukup di marketing, tapi harus dilengkapi dengan branding. Transisinya gimana Pak? Transisinya apakah orang ketika marketing melihat kayak ada yang kurang, sehingga mereka mulai kayak nge-hire orang-orang yang psikolog dan lain supaya memahami psikologi manusia sehingga mempelajari branding. Transisinya gimana? Ya, transisinya itu selling itu melihat produk dari sisi produser. Dia tentukan produknya, dia tentukan harganya, dia jual. Itu selling. Tapi begitu mulai nitip jual, dimasukin packaging, nitip jual ke toko-toko, perlu ilmu distribusi. Nah, di situ diperlukan ilmu marketing. Jadi marketing pada lahirnya pertama kali lahir itu adalah lebih fokus kepada distribusi. Tidak fokus pada produk, karena produk sudah ada pada waktu zaman selling. Nah, begitu dalam perjalanannya, itu marketing mulai memasukkan ilmu-ilmunya lain, ilmu sosial, ilmu macam-macam ya. Kemudian terjadilah teori 4P, Product, Price, Place, Promotion. Nah, itu yang dianut orang. Nah, ketika tahun 90, kira-kira tahun 90-an itu mulai berubah masyarakatnya. Mereka menuntut, gua nggak beli produk apa, tapi gua ingin jadi siapa. Nah, karena tuntutan masyarakat ini, makanya marketing tidak lagi cukup. Diperlukan ilmu branding. Ini yang sulit dimasukkan atau diterima oleh masyarakat. Karena sebetulnya kenapa orang menganggap branding itu nggak penting? Karena mereka sebetulnya nggak rela melepaskan marketing. Jadi seolah-olah marketing dulu, baru branding kemudian. Enggak. Gitu. Ini perkembangan, ini perjalanan. Dan Sama kayak Nokia tadi. Oke. Banyak yang tidak bisa bertahan karena menolak menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ya. Betul, Seperti Nokia ya. betul. Tapi kan waktu itu kalau nggak salah juga mereka udah mulai yang touchscreen gitu, tapi nggak tahu kenapa tidak bisa berkompet dengan yang lain ya. Karena nggak mau join Android. Pada waktu itu ya. Iya. Dia pakai aplikasinya apa ya? Pakai sistemnya apa ya? Saya lupa. Selain Android ya. Itu mungkin kebentur idealisme juga. Iya. Karena tidak rela melepaskan apa yang dia punya. Ya akhirnya tinggalan. Karena orang kaget Pak, misalnya toko kaset kaget ada Spotify. Betul. Itu benar-benar mereka harus shifting gimana caranya toko kaset
kayak kalau di kampung saya tuh rata-rata ruko yang jual kaset itu nggak ada lagi. Iya. Harus tutup dan stres. Ya Menyesuaikan dengan zaman. karena perkembangan zaman. Nah sekarang AI, Ya, makanya tadi Pak Bi coba juga ya. ya. Kalau seseorang itu menolak AI karena seolah-olah dia lebih pintar daripada AI, gitu. Lebih humanis ya. Ya jadi menjadi tidak relevan. Ya. Sekarang tinggal kita menentukan posisi kita. Kita di bawah AI atau kapan kita di atas AI. Kapan kita nanya, kapan kita bikin pernyataan. Oke, bagus. Apakah promptingnya itu nanya, apakah promptingnya itu perintah. Emang benar-benar asisten kita Pak kalau kita Betul. perintah. Jadi saya kalau prompting, itu saya mulai dengan saya adalah Steve Jobs. Buatkan brand plan dengan gaya Steve Jobs. Dibikinin sama dia. Masalahnya tahu nggak kita gaya Steve Jobs? Kalau nggak tahu dikibulin sama Iya, makanya. AI. Banyak kayak gitu. Oleh karena itu, kalau kita mau perintah AI, kita harus lebih pintar dari AI. Mungkin dia lebih tahu banyak daripada kita, Ya. tapi tidak lebih pintar daripada kita. Ya. Ini saya menarik. Kita ke pertanyaan kedua ya Pak. Dari Muhammad Ikram Handaru Putra. Halo Pak Subiakto, izin nanya. Saya lagi bikin bisnis nih. Buat bisnis yang baru dibikin dengan dana yang terbatas. Mending saya fokus untuk membuang brand atau selling. Dia fokus buang apa aja, kayak mungkin hemat anggaran ya Pak ya. Jadi saya sarankan kalau mulai bisnis, mulailah dengan value creation, baru bikin produknya. Jangan bikin produk, lalu inject value-nya ke dalamnya. Contohnya, Indomie. Waktu Indomie itu datang ke saya, sudah dengan nama, sudah dengan produk, dengan konsep, dengan segala macam. Minta kepada saya untuk memberikan makna kepada kata seleraku. Sementara Kopiko itu dari nol, dari belum ada produk. Sudah kita tentukan value-nya. Value-nya gantinya ngopi. Nah, gantinya ngopi apakah cuma permen? Pertanyaannya. Kalau dia punya mesin kue, ya dia bikin kue. Kalau dia punya mesin ready to drink, ya dia bikin ready to drink. Kalau dia punya mesin permen, ya dia bikin permen. Jadi produk itu mengikuti value yang ditetapkan. Jadi kalau apalagi bisnis baru, nggak punya dana besar, tentukan dulu value-nya apa. Contoh, tadi pagi bangun pagi, Bangun pagi. saya tanya sekarang, masalah Anda apa ketika Anda bangun pagi? Kadang pengen buka HP dulu, tapi sebenarnya pengen olahraga gitu. Yang pasti bau mulut. Oke, boleh. Oke. Istri sendiri nggak mau dicium. Belum nikah saya Pak, jadi nggak relate. Nggak relate, oke. Nah itu adalah peluang pemasaran. Kenapa Anda nggak bikin produk yang value-nya mengharumkan mulut waktu bangun tidur? Itu pasti dipakai tiap hari dan ada di sebelah tempat tidur Anda. Nah, apa bentuknya? Yang punya mesin permen, bikin permen. Yang punya ready to drink, bikin ready to drink. Yang punya kumur-kumur, ya kumur-kumur. Ya. Sebelum memulai kegiatan hari-hari. Atau paling simpelnya spray aja, udah ya. Atau spray. Itu peluang yang diciptakan Tuhan kepada manusia untuk menciptakan produk. Pain point. Iya, betul. Setelah itu apa? Baru sarapan, mandi, terus kantor itu kemudian. Tapi yang pertama kali itu udah diciptakan. Bahkan selagi tidur pun ada peluang pemasaran. Bantal, spray, kasur, Iya. Penutup mata. penutup mata. Apa ya? Penutup mulut anti ngorok kali ya sekarang.
Jadi untuk para kreator ini, the sky is the limit. Anda bisa ciptakan apa aja. Mungkin konteksnya tadi dana terbatas ya. Itu yang Iya. menghambat orang banyak untuk aduh, nggak ada Justru karena dananya terbatas, jangan dibuang. Karena marketing cost. Harus jadi aset, yaitu branding. Tentukan value-nya dulu, jangan produknya dulu. Kalau Anda menentukan produknya dulu, menjadi marketing cost, uang hilang. Iya, iya, iya. Tapi kalau tentukan value-nya dulu, menjadi brand, menjadi aset. Karena kalau udah tentukan value Pak, kita juga bisa create sosial media yang kasih value dulu sampai orang follow dulu, Betul. sampai kita dekat baru gitu ya Pak. Kayak kata-kata sharing-sharing dahulu, baru selling-selling kemudian. Wis. Yang saya kasih tahu ke Dewa Eka, pada waktu pertama kali ketemu, dipakai mas sekarang. Sharing-sharing dahulu, baru selling-selling kemudian. Wede. Bagus juga ya. Gue baru dengar lagi. Sama dengarnya. Ya kan kita podcast ini sharing, Iya. sellingnya kan ada. Iya, ya. Kemudian, Ya juga ntar di deskripsi deh kalau selling Pak ya. Iya. Emang beda sama pakar branding kita yang ngomong di ujungnya selling Pak ya. Ya, ini pertanyaan ketiga Pak, ini bagus nih, mungkin karena relevan juga ya bagi anak-anak Gen Z yang nonton ya. Dari SO@ya21, Kak mau nanya dong, kenapa ya merek-merek China dan drakor di Korea, drama Korea itu menguasai pasar global? Apakah ada peran branding atau marketing di sana? branding itu bagi dua ya. Fokus pada capacity atau fokus pada popularity. Jadi kalau produk-produk Eropa, Amerika itu fokusnya pada kapasitinya, kualitasnya. Tapi kalau Cina itu lebih fokus kepada popularitinya, termasuk Korea. Ya kan? Jadi karena popularitinya yang diciptakan itu juga membuat orang menjadi tahu. Ya, tahu mereknya, tapi belum tahu manfaatnya, belum tahu maknanya apa. Gitu. Jadi kalau produk-produk Eropa dari awal value-nya sudah disampaikan. Bukan cuma mereknya gitu. Nah itu kurang lebih kira-kira jawabannya seperti itu. Jadi Anda bisa pilih, Anda mau dikenal karena populer atau dikenal karena value. Tapi kalau yang populer merangkap value itu jarang berarti. Jarang. Atau karena dia bervalue sekali, kemudian dia populer tapi Menjadi di sebagian populer. orang. Ya, jadi lebih baik value-nya dikenal oleh 10 orang daripada popularitasnya dikenal oleh 1.000 orang. Oke, saya paham konteks dalam konteks saya sebagai kreator juga. Mungkin kalau disuruh pilih, apakah kamu pilih 10.000 followers doang, tapi di dalamnya orang-orang bervalue, atau 100.000 followers yang random? Ya. 10.000 ini bisa jadi loyal audience. Kalau kita jual produk, kalau kita bikin kelas dan lain, mereka beli karena kualitasnya di sana. Jadi walaupun value-nya hanya dikenal oleh 10 orang, tapi 10 orang itu beli lagi. Yeah. Kalau popularitasnya itu dikenal oleh 1.000 orang, belum tentu dia balik lagi. Tapi kalau konteksnya drakor ini kan, apakah mungkin mereka terlalu besar audiensnya, tapi kalau dikercutin juga gede Pak. Misalnya audiensnya ada 10 juta di seluruh dunia. Tapi kalau dikercutin lagi yang loyal audience untuk nonton terus atau beli Netflix dan lain-lain itu juga gede. Sebetulnya drakor itu masih ikut cara lama. I follow the people I know. Itu drakor. Drakor bukan I follow the recommendation the people I know in person. Tapi kan sekarang ada yang bikin konten Pak. Konten kayak gue nangis banget nonton drakor ini, ada yang bikin reaction gitu. Biasanya orang justru nonton gara-gara itu Pak. Iya, Tapi dia follow yang kreatornya ya, bukan aktor di film itu. betul. Jadi entah itu lip sync, entah itu chip in produk gitu ya untuk dipakai di drakor,
itu tidak otomatis membuat orang beli. Tapi kalau itu diceritakan lagi oleh influencer, dan influencer itu punya follower tinggi, itu yang bikin beli produk kita. Atau ya mungkin apakah ketika Kopiko tampil di drakor startup waktu itu saya nonton, itu apakah orang Korea wah mau beli kopi biar pinter, biar melek bisa bikin startup kita sendiri gitu. Tapi Kopiko di drakor itu kan buntut. Ujungnya udah dimulai tahun 86. Dia bukan sendirian. Iya, benar. Jadi orang main Lego itu ditumpuk, dia yang paling atas sudah. Iya. Tapi dasarnya udah dimulai Dasarnya. tahun 86. Dan bukan popularitas yang dipakai. Tapi value. Value-nya ya. Gantinya ngopi. Sampai sekarang value-nya dibawa. Kalau dia di drakor tuh nguap gitu, terus ambil Kopiko. Itu kan value-nya gantinya ngopi. Iya. Akan terus dibawa. Akan terus dibawa. Gak akan mati ya, mau Betul. dikontekskan di film, di drakor, dimanapun. Karena drakor itu cuma medianya aja. Iya, Entah sosial media, entah lewat podcast. Iya benar. Ada Kopiko nggak? Bagi dong. Ini Kopiko tolong ya teman-teman ya. Next podcast nih, aku opening. Wah gitu. Langsung mulai kayak gitu bisa ini. Ya. Iya. Luar biasa Pak Subiakto, aku terhormat sekali bisa datang ke sini Bapak. Bisa main ke sini. Terima kasih atas 1 jam yang sangat bermakna. Sehat terus Bapak. Sampai Siap. jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.